Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih biasa nih, ada Mas Ayung ya, dan masih ada aku yang nemani. Dan nggak lupa juga nih, di belakang kamera banyak banget yang nonton. Betul Kita sekali. berasa live ya. Nah, pengen dengerin langsung ceritanya Mas Ayung nih. Cerita apa nih Mas Ayung ini ya? Banyak ya Mas Ayung ya? Kebanyakan cerita Mas Ayung sampai bingung ya. Iya satu, kalau datang ke sini ya dibawain satu, nanti buat besok lagi. Kalau lupa, kalau ingat, kalau lupa ya mau gimana lagi, nyari lagi sumber dari mana kayak gitu. Udah Gitu ya? pembukaannya Udah, langsung nyapa kawan-kawan dulu. Ya aku tanya Pak Bib, seperti biasa, nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin, amin. sehat dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya, kembali bersama kami di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di sini juga. Semoga betah dan tolong angsitu ya. Kecuali memang ya harus lucu. Tapi biasanya katanya lucu, Bib. Horor lucu-lucuan dok, itu ngeri gitu seperti itu. Tapi Apa boleh ya Mas? Boleh. Tapi ya nggak apa-apa, ketawa nggak apa-apa. Lain kali nanti kita rentengan sini banyak orang. Insya Allah ya Bib ya. Oke, ini langsung ke cerita. Ada sebuah kisah tentu Bib. Kisah ini aku ngalamin sendiri itu. Kalau misalnya kejadiannya itu waktu itu aku masih unyu-unyu Bib, masih pemuda banget. Pemudanya aku tahun berapa ya dulu ya? 70 berapa Bang? Itu ya sekitar tahun 65 apa 67. Enggak, sekitar mungkin 10 tahunan yang lalu Bib. 10 tahun yang lalu di mana kampungku ya masih rame, dalam artian rame tentang situasinya itu masih ya orang namanya kebun, masih banyak kebun, masih banyak ada kali gede, rumah-rumah juga masih jarang-jarang gitu ya. Ini masih banyak ini kejadian-kejadian kayak pencurian kayak gitu lebih. Ya apa aja dari yang ada di rumah, termasuk pencurian ternak. Dan kebanyakan kan kalau orang-orang yang ada di pinggir-pinggiran kali, di pojok-pojok desa itu banyak memelihara kambing. Oh gitu. Banyak pencuri kambing. Terus ada lagi misalnya kalau dulu itu kan masih sae itu masih ada aja gitu kan, pencurian itu kayak TV digotong-gotong. Ya apa aja yang berat-berat kayak gitu loh. Iya, versi-versi jadul. Kalau sekarang kan orang nggak mau bawa kayak gitu. Paling yang paling ringan itu handphone. Terus yang mudah dijual itu gas. Yang 3 kilo misalnya sama uang. Apal banget kayak aku pengalaman gitu. Tapi ya seperti itu. Kalau dulu enggak, apa aja yang bisa diuangkan walaupun susah payah mereka ambil. Tetap dibawa ya. Jadi kalau misalnya pernah suatu ketika aku emang dapat jatah nungguin bawang yang sudah tua, Bib. Bawang merah. Bawang merah itu kan kisaran 55 hari itu udah panen. Oh iya tuh, kalau nggak salah emang bawang kalau mau musim panen ditungguin ya, dijagain itu ya. Apalagi kalau harganya lagi bagus, lagi mahal kayak sekarang, itu bawang itu bahkan dari usia baru jeblok tanam itu diawasi. Karena apa? Banyak beberapa kasus baru ditanam, baru banget ditanam kan ujungnya udah ya bahasanya itu belum keluar tunas sama sekali. Itu ada yang digarap malamnya. Jadi pagi tuh mau nyiram udah nggak ada. Emang kalau segitu udah diambilin emang bisa laku apa gimana? Iya laku. Ya kayak bibitnya kan cuma bawang ya. Bawang biasanya kalau udah di angin-anginin di atas, diasepin kayak gitu kan awet. Jadi barang yang bawang yang siap tanam. Terus ini kan nggak ada daun kan otomatis. Bawang yang kayak mau kita konsumsi aja. Ditanemin begitu, Bib, di lahan yang udah disiapkan. Kalau mereka lengah, memang harganya lagi bagus. Ada beberapa kejadian hilang sama sekali. Jadi misalnya itu nandurnya itu 1/4 hektar atau misalnya 10 bulan. Banyak lah ukuran-ukuran orang Jawa bilang itu. Saamas dan lain-lain itu. Kadang-kadang mereka itu udah lemas dedes, paginya yang mau disiram nggak ada. Kalau udah keluar daun terus mau mau panen itu lumrah. Itu kadang-kadang baru aja ditanam, jadi selesai sore malam digarap kayak gitu loh, digarap sama maling maksudnya. Dan aku pernah nungguin di waktu harganya bagus, sedianya nanti iming-iming sama mbah dulu,
Wen gitu kan. Kamu itu yang lain sekolah jauh-jauh pada pakai motor. Loh yuk kamu ikut-ikutan sama yang lain pakai motor. Orang lembah, orang nggak apa-apa aku pakai sepeda ontel. Ya enggak, ini nanti kalau bawang panen kamu beli sepeda motor. Iya yang biasa aja mbah. Ora aku tuh kayak yang lain, seperti yang lain. Dulu itu zamannya Supra, Bib. Supra kalau misalnya motor cowokan yang keren ya bangsanya apa ya, RG apa ya, ini masih King dulu, masih merajalela motor jambret gitu ya. Nah terus aku diiming-imingin seperti itu. Kalau misalnya nggak diiming-imingin aja, memang harus jalan kalau mbak ngomong, karena siapa lagi ya kan. Nah aku biasanya bawa para kurawa teman-teman buat nemenin gitu ya. Kurawanya siapa aja bang? Kalau sebutnya kurawa aja, teman-teman itu seneng kan kalau mau nungguin bang itu kayak orang mau nungguin orang lahiran di rumah sakit. Gitu. Jadi bawa termos, terus kopi, ya teh yang udah jadi tinggal tuang, jajan-jajanan, segala ubi rampe dibawa semua. Mbak juga tahu anaknya atau cucunya mungkin kalau sendirian nggak betah. Bawa teman-teman nggak apa-apa. Kadang-kadang 4-5 orang kayak gitu ya. Nanti di sana biasa para kurawa tersebut gegap gempita, seneng. Rame di sana, wis pokoknya ngobrol ngalor ngidul. Kadang-kadang ada yang bawa dulu itu ya layar musik nggak kayak sekarang kan. Ini di sana dibikinin saung apa gitu? Ada saungnya, terus biasanya kan di situ ada pohon gede kayak pohon randu. Nanti di situ nongkrongnya dan dari atas jalanan begitu ya. Ini pandangan lebih enak ke bawah. Jadi kan bukan cuman semayan bawang merah nyambah, tapi yang lain juga kena expose. Kalau pakai baterai yang ini powernya gede kan. Jadi kita duduk di sana, tapi seperti biasa mereka bukan aku kecewa, aku juga sering jadi kurawa di tempatnya temen. Kalau misalnya gitu. Udut, ukuf, niduhon masih banyak itu sama ubi rampe, makanan itu kekos sambil ngobrol. Nah, kalau habis ya udah lepak pada tidur, nggak ada tanggung jawabnya bebas. Ya itu kan sisanya yang punya bawang akhirnya. Aku mau nggak mau harus bertahan gitu. Dan itu banyak sekali kejadian-kejadian. Mungkin teman-teman juga ngalamin, tapi aku sendiri banyak ngalamin kejadian yang di luar nalar gitu. Semisal dulu pernah tak ceritain ketemu sama orang tua pakai ikat, pakai baju bodoh gitu ya, celana hitam segini. Tapi walaupun ternyata belakangan aku tahu dia bukan manusia, tapi sosok astral yang memang kayak nemenin gitu loh. Nemenin terus ngasih wejangan tentang kebaikan. Bisa gitu ya? Iya, tentang kebaikan. Jadi pakai tongkat, terus sini ada ikat hitamnya. Tua banget, tapi enggak terlihat dia itu capek, lelah, manula enggak, tegap begitu ya. Itu pas ngomong ngasih tahu banyak hal tentang kebaikan kayak gitu, kamu yang sabar. Kayak gitu, manut sama orang tua. Saya temenin kalau di sini tuh dulunya begini diceritain di situ. Gitu. Kayak gitu. Nanti kalau udah ngomong sanjang sama mbah gitu, aku nemenin kayak gini, paling dikuceli kepalanya gitu kan. Gini, yo wis nggak apa-apa. Untung kamu ketemu sama beliau digituin. Tapi nggak dijelasin itu siapa. Siapa nggak ngomong. Iya, nggak diomongin. Nah, kembali ke masalah permalingan tadi, karena memang saat itu marak maling ya, maling ternak, maling bawang juga lagi mahal-mahalnya. Aku itu pernah di sesi ngobor dulu kalau nggak salah, entah judulnya aku lupa Bib. Ada kalau di tempat teman, tapi beda wilayah gitu ya, sawah sebelah lor sama kidul kulon itu beda semua, tapi satu wilayah desa masih cakupannya. Kalau di kidul temanku itu punya bawang merah yang udah siap panen, tapi dia malah gabung ke aku. Kalau ditanyain jawabannya nyantai. Kalau di sana udah ada yang nungguin. Siapa yang nungguin? Jadi sampingnya samayan bawangnya orang tuanya teman gitu. Itu juga udah mau siap panen. Tapi mereka itu seorang laki-laki, aku nggak mau nyebut namanya. Dia juga udah nggak ada. Itu dia punya kayak perewangan gitu. Yang nggak kelihatan, pegangan atau semacam. Ya perewangan aja wis nyebutnya ya. Sosoknya itu kunti, Bib. Sosoknya kuntilanak dan ngikutin kemana aja dia pergi. Kayak istrinya. Kalau ngomong, aku tahu biasa dikeloni, lumayan kayak gitu.
buat anget-anget seperti itu ngomongnya. Dia punya istri juga, Bib, tapi ngomongnya kayak gitu, nggak tahu aslinya kayak apa. Tapi jadi kamu kalau mau main aja. Misalnya ini sama-sama nungguin bawang nih, ya. Aki-aki ini yang punya Kunti. Terus temanku, aku pernah ikut ke sana juga, disuruh pulang. Kayak gitu, nggak usah ditungguin, aman kayak gitu katanya. Udah, rokoknya bawa ini Ki, rokoknya buat nyenengan, maksudnya imbal baliknya kayak gitu loh. Karena dia yang menungguin sekalian ini semayan bawang kita gitu kan. Katanya nggak usah gawe apa mana nggodolan, bawa buat ongkos main kayak gitu. Akhirnya para orang tua kami ngertinya kita itu ini nunggu bawang, padahal dia main. Yang nungguinnya itu aki-aki itu. Jadi dia juga, aku tidur ngapain, jadi yang nungguin sini si Kunti tadi. Jadi ya tadi lebih mungkin difungsikan untuk hal seperti itu. Walau alam ya, aku nggak bisa menjustifikasi kayak apa, orang juga beda-beda pemahaman juga. Ya tadi bisa jadi bahas. Nah ini kembali lagi, saat itu juga ketika teman-teman mulai berjatuhan, mereka itu dengan full tanknya udah ngopi, udah makan makanan kecil, kadang-kadang dibawain ponggol sama mbah. Ponggol itu nasi yang dibungkus sama daun pisang gitu. Mereka udah nyaman, tidur, nggak ada tanggung jawab belas. Ini pernah sekali waktu di tahun tersebut ya, aku gimana enggak harus bertanggung jawab. Aku cucu satu-satunya karena emasku yang cowok cenderung nggak mau nungguin kayak gitu dan dia lagi nggak di rumah. Jadi mainnya udah jauh, bahasanya mainnya udah jauh sama kawan SMA-nya dia lah, nginep begitu. Akhirnya aku nungguin di situ. Teman-teman udah pada tidur, boboan enak banget lah. Itu di jam berapa? 11 mereka udah berjatuhan dan sekitar jam 12 lebih tengah malam itu mulai rasanya tuh nggak enak, tapi bukan di ini loh Bib ya. Kalau itu kan nungguin maling, tapi rasanya justru kayak ada banyak sosok yang liatin di kiri kanan kayak gitu. Apakah ini nanti sama kayak yang sawah sebelah sana dulu aku pernah ditemuin aki-aki, ditemuin ini. Nah ini yang bakal muncul sosok apa kayak gitu. Tapi enggak Bib, ternyata sampai jam 1 sampai geser mau jam 2 persis lah, mau jam 2 persis, cuman itu angin kumbang dingin banget. Malam itu bener-bener kalau di kuping itu bunyi kayak gitu, nyampe bener-bener kayak gitu kayak di film. Dingin banget, cuman kan kita ada di dalam gubuk begitu ya, jadi bolong depan sama belakangnya. Tetap aja aku sering keluar tengok baterai yang isinya 6 itu, baterai tutup corotin kayak gitu. Nah tetap ini merinding, apa perasaanku aja ya. Nah dari kejauhan, jadi pas belakang semayan bawang kami, terus gubukan kecil itu pas di atasnya sedikit itu jalanan ini penghubung antar desa, tapi tengah sawah kayak gitu, membelah sawah, itu enggak aspal. Nah di kiri kanannya itu tumbuh pohon randu yang super gede gitu loh. Jadi aku nengok ke arah belakang, kayak ada suara srek kayak gitu loh. Tapi nggak ada suara orang bicara atau apa. Akhirnya karena di sawah itu walaupun malam segelap apapun, itu ruang terbuka. Jadi kita ngelihat raut muka seseorang itu nggak bakalan bisa sih. Nggak jelas banget. Tapi siluetnya kita nampak dari pendar bulan, walaupun bulan nggak ada sama sekali, tetap kelihatan. Ada yang mendekat itu dua sosok. Aku mau ngomong sosok kayak ke bentuk manusia, tapi enggak juga, modelnya beda kayak gitu. Tapi arahnya bukan dari jalan, dari sawah seberang jalan. Jadi dia berkelok kayak ngikutin ini loh, galengan sawah itu loh, jalan yang di sawah itu yang kecil ini. Kayak ngikutin galengan sawah, tapi kok lama, dari kecil, benar-benar kecil kayak gumpalan hitam gitu doang, dua biji gumpalan hitam. Dari jauh itu makin mendekat, terus kalau kesini, tapi nanti arahnya ke tempat kami ini, karena di samping jalanan itu ada pertigaan, nanti itu tembus ke desa lain ke sana, desa jauh lah, udah wilayah Brebes. Jadi ini apa ya, kok makin mendekat, tapi kalau dibilang orang, sosoknya di bawah jalannya seperti orang, seperti manusia gitu kan. Dua sosok, tapi di atasnya itu modelnya siluetnya
angel banget, Bib. Bentuknya nggak beraturan. Nggak bulat, nggak lonjong, nggak. Kalau orang kan iya, kalau siluet manusia walaupun nggak terlalu jelas ya dari jauh itu ya ada kayak tangan terus ini kan, terus nanti kepalanya kan otomatis kecil. Kalau itu di bawah kecil, atasnya itu gede itu. nggak jelas, gede semua dua-duanya, tapi bergerak-gerak. Makin lama makin deket tetap nggak jelas, tapi mulai banyak gerakan-gerakan, terutama yang paling atas gitu loh, bagian-bagian atas. Mereka itu ternyata bukan berjalan beriringan karena digalengan, tapi urut kayak gini loh. Yang depan sama belakang, tapi kayak dijeda berapa meter. Itu ini makhluk apa ya? Tentu aku makin merinding, Bib. Tapi kalau misalnya maling, atasnya kok kayak gitu bayangannya gitu, aku membugahkan, bangunin teman-teman. Ron, tangiron, anak wong. Aku bilang ada orang. Tapi kalau ada orang dia cuman kayak gitu doang. Ayo bangun, itu ada yang mendekat, itu ada setan, aku bilang kayak gitu. Ada setan marah nih, ada setan mendekat. Setan apa lah, waduh kamu udah makan banyak kayak gitu, udah dihabisin, udah ngerokok, nemenin aku tak bilangin mbakku, mana, gitu, katanya sana bilangin, yang penting aku udah kenyang. Ini bawangnya nanti ada yang malingin gimana? Kan bawangnya kamu digituin, nyebelin banget, yang lain dibangunin juga susah. Lama-lama makin mendekat sosok itu. Jadi galengan itu kan di bawah, jadi jalanannya agak tinggi, beda mungkin 1 meteran. Itu mereka naik, terus cuman sayangnya bukan di belakang aku pas, ya jarak-jaraknya itu antara 7 sampai 10 meter lah. Itu mulai naik terus ke atas. Dari bawah itu memang kaki manusia modelnya, walaupun hitam gitu ya, karena memang nggak jelas kan bayangan. Tapi di atasnya itu bukan orang gitu loh. Apa ya, bentuknya seperti kayak kalau balon kan bulat begitu ya. Kalau dia nggak beraturan, tapi gerak kayak gitu. Kayak orang-orangan sawah gitu ya. Gitu. Seperti orang-orangan sawah, tapi kan mereka orang-orang sawah juga membentuk pundaknya manusia. Kalau itu nggak ada pundak, atasnya itu geser-geser, kerembat kayak gitu. Bergerak-gerak, dua-duanya seperti itu, Bib. Akhirnya kok sosok itu kan naik di atas jalanan, udah sejajar dengan gubuk kami kan, gubuk kami. Terus dia itu di pertigaan tadi, akhirnya itu kan lurus, ketemunya lurus, itu mau ke desa jauh begitu ya. Karena penasaran, aku apa ya? Mereka sempat berhenti dan mereka itu manusia atau apa nggak tahu, yang jelas aku makin merinding banget di saat itu ya, beda. Kalau sekarang ya mungkin merinding juga sama. Kalau dulu lebih penakut lagi, tapi lebih ketanggung jawab. Berhenti, dua sosok itu berhenti, terus nengok ke arahku. Ya mungkin nengok karena gelap itu nggak jelas, Bib. Akhirnya mereka berhenti, terus jalan lagi, Bib. Jalan lagi, tapi langkah di bawahnya memang manusia. Akhirnya daripada ini semakin jauh, aku semakin penasaran. Dehem, Bib. Jadi aku itu kayak gitu loh. Oh, maksudnya dehem. Iya, aku dehem. Kayak gitu terus. Nah, nggak selang berapa detik mereka tuh nggak langsung balas, tapi balas deheman lagi. Kayak gitu gede. Wah, ini mah orang, bukan makhluk-makhluk kayak gitu. Dehemannya deheman pria tua lah kayak gitu, Bib. Akhirnya ada senter. Pas senter, Bib, seret kayak gitu. Ya kaget luar biasa, tapi ya mau ketawa kayak gitu loh. Ada mau ketawanya. Ternyata itu bukan makhluk halus, Bib. Tapi 2 orang laki-laki dengan badan yang benar-benar kekar lah, nggak pakai baju, cuman pakai celana komprang, celana orang tua dulu itu. 2 orang, orangnya legam-legam banget, dan di malam sedingin itu mereka berkeringat, Bib. Mereka berkeringat, 2 orang itu lagi bopong bandot, Bib. Oh iya. Lagi bopong bandot. Dipuntak ini Iya, di bawah pantesan bentuknya nggak jelas. Jadi di atas itu bandot gede-gede banget dan gerak-gerak begini si bandot. Tapi kok aneh, kok nggak teriak gitu loh, si bandot nggak teriak. Jadi kayak nyaman dibopong, kadang gerak-gerak tapi nyaman, bener-bener ditaruh di sini. Akhirnya disorotin begitu, mereka nggak marah, tapi nggak lari juga, bocah kayak gitu. Terus santai gitu ya? Iya, lurusannya apa? Tapi di sini kayak parang panjang kayak gitu, dua-duanya, Bib.
bertelanjang kaki, nggak pakai ini sendal sama sekali. Jadi kalau misalnya tahu rutin treknya dia jalan, mungkin di kampung jauh juga. Jadi sawah itu kan terhubung di beberapa desa, itu jauh banget jalannya, pantesan keringetan gitu loh. Tapi nggak ngos-ngosan. Enggak, dia kan lihat pematang sawah nggak jatuh ya, bawa gitu berat gitu ya. Enggak jatuh, udah hafal banget tuh spesialisasinya kayak gitu. Ini matiin dulu. Oke, lanjut. Terus akhirnya gimana kelanjutannya tuh? Nah, mereka seperti kepoto karena memang ini umum ya, baterai dengan senter dengan ukuran daya gede, terus bulat begitu. Kalau misalnya ke senter ke muka orang, pandangan itu langsung liang, Bib. Iya. Langsung ini tuh buram banget. Aku belakangan baru ngerti pas aku digituin sama temen. Jadi mereka itu kayak kepoto, nggak bisa kemana-mana. Tapi mereka berusaha buat seimbang untuk nggak jatuh kayak gitu. Rautnya berubah jadi marah. Mungkin sekarang aku masih inget mukanya kayak apa, Bib. Tapi bener-bener nggak. Mereka satu orang tinggi, yang di belakang, yang depan itu lebih kekar tapi lebih pendek. Jadi diem tapi nggak marah. Aku merhatiinnya bandotnya kok bisa nyaman, nggak teriak atau genderan kayak gitu. Akhirnya aku teman-teman anak-anak kecil semua ya, bisa dibilang umur-umuran SMP lebih lah, SMP lebih gitu kan. Ada yang SMA juga, tapi kebanyakan penakut, apalagi mau tarung sama mereka ya. Aku pikir ini nggak ada urusan, tapi mereka kayaknya marah. Mereka kayaknya marah, aku jadi diem. Yang tadi nyorotin kayak gitu menyesal, Bib. Oh ini maling ternak, bukan maling bawang. Urusannya beda sama urusanku kan. Merindingku itu berubah jadi rasa merinding yang takutnya makhluk. Aneh karena silihutnya hitam kayak tadi, berubah menjadi takutnya karena ini maling loh. Maling pernah diceritain juga Yung sama temen, tapi dia katanya punya saudara, dia tinggal itu di dekatnya kampung maling, Bib. Ada kampung maling. Jadi mereka itu kebanyakan punya ilmu dari leluhur, ilmu tinggi. Bahasanya kalau misalnya mereka datang ke kampung gitu ya, terus kepergok sama kalian yang ronda, mereka bahasanya kan gagal. Gagal, mereka langsung bakalan pergi. Jadi udah ada hitung-hitungan, tapi jangan diberantemin. Maksudnya berusaha dipegang atau di apa. Jangan dilawan. Kalau misalnya anak-anak, kita bukan remehin sih, banyak kan kalah, mereka orang sakti semua gitu. Jadi pegangannya nyebutin macam-macam sih, cuman yang paling spesifikasi, yang paling keren aku bilang itu dulu ada zaman ninja juga, pernah ya kan, Bib? Itu pegangannya sama, Bib. Jadi mereka itu kalau udah ketahuan nempel tembok ya orang lihatnya tembok kayak gitu. Kalau nempel pohonan, ya jadi pohonan kelihatannya, jadi hilang kayak gitu. Padahal mereka di situ-situ aja. Jadi kalau misalnya ada maling-maling, yang kalau maling kan ada maling maling yang orang-orang situ, ada lah. Ada orang-orang yang sering main kotor di desa sendiri, kalau enggak desa samping gitu. Tapi kalau maling yang tadi kelas jauh, mereka itu sakti-sakti, pokoknya jangan diinin. Pokoknya kalau misalnya udah gagal ya udah, mereka bakalan pergi. Aku ingat kata-kata itu, Bib. Lah terus kalau misalnya aku bereaksi berlebihan, si kambing itu ditaruh, aku dicerek ya gitu kan bahasanya gitu. Akhirnya aku menang. Nah aku lagi diam begitu, ternyata salah satu teman itu ada si Faizin namanya, itu nyelemong, dia ternyata itu nyelemong itu nyelang ngomong gitu ya. Itu dia itu ternyata nggak tidur, Beb. Jadi dia dari tadi sebenarnya nggak tidur, tapi karena yang lain rebahan dia takut kayak gitu loh. Masih nyelemong, kayong oli om kayak gitu. Dapat gitu. Iya, jadi bahasa Indonesianya apa ya? Dapat ya om ya. Dapat ya om kayak gitu, dapat ya om kayak gitu, nyelemong kayak gitu. Aku, siapa yang ngomong? Jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong gitu, orangnya nanti marah. Itu nyelemong, oli om, kayong oli om kayak gitu. Ya orangnya makin mukanya nggak enak, Bib. Aduh, udah duduk, takutnya mereka marah kayak gitu. Tapi enggak, Bib, ternyata mereka cuma nungguin senter aku dimatikan. Karena bakalan susah dia buat jalan. Paten yung, matiin senternya. Sama Pak Ijin dibilang kayak gitu, terus matiin senternya. Mereka nggak lama itu berdiri terus langsung berlalu, Bib, melewati jalan tersebut. Nah, setelah itu
tahu-tahu mbahku datang. Ada sosok lagi, tapi dari arahnya jalanan. Sosok lagi, aduh cilaka ini maling, jelas maling lagi ini mah. Tapi kok seorang diri. Kalau ini bentuknya nggak aneh, manusia. Aduh, rombongannya orang-orang kayak dulu kan nggak ada HP, Bib. Iya. Jadi nggak ngomong, Mbah mau ke situ, WA atau apa, enggak. Jadi dari jauh, baterainya tak bawa. Jadi dia nggak bawa senter sama sekali. Mau datang, tek udah deket. Pada tidur turu kabeh digituin. Katanya Mbah. Tahu-taunya Mbah. Hati-hati kalau misalnya ada apa-apa yang bukan urusan kita, nggak usah ikut campur. Iya Mbah, tadi ada maling kayaknya Mbah, buka baju semua, bawa kambing. Itu tadi tak sorotin. Yang lain kali udah diamin aja, kalau nggak megang sawah kita, bawang kita ya udah biarin. Tapi aneh apa? Kok kambingnya nggak teriak-teriak, nggak gelemberan kayak gitu loh. Ya iyalah, mereka tahu tekniknya gimana. Kalau maling kambing itu, satu orangnya disirep dulu, yang punya disirep dulu biar tidur nyenyak. Yang keduanya kambing-kambing yang target itu, lidahnya itu di lambene ya disilet, jadi keluar darah, ini cepin darahnya sendiri. Gitu ya. Ada kayak gitu. Jadi nggak teriak-teriak gitu teriak-teriak. Oh caranya kayak gitu. Ya wis, Mbah mau pulang, besok mau ada gawean pagi. Itu sekitar jam 2-an. Ini ada singkat cerita, mungkin cerita berikutnya itu udah pernah dibawain di sambungannya di Ngobor kalau nggak salah. Kalau nanti aku tak cariin ternyata belum udah bawain, ya nanti tak bawain. Pulang dari situ kami rombongan karena tadi ya dipikir udah aman. Mbak juga ngeliat fisik, terus anak-anak udah mulai ketakutan, suruh pulang. Mungkin Mbak itu dia nggak balik lagi, aku pikir. Walaupun ngomong kayak gitu, aku mau pulang, tapi kok jalannya ke arah sana, bukan ke arah ke kampung. Iya, berarti masih dari situ. Balik aja, pada balik besok. Ada yang mau sekolah kan, suruh pulang. Nah, dari perjalanan pulang itu baru masuk desa, belum jauh bener-bener. Mereka itu ya namanya jalan gontai, ada yang bercanda-canda kayak gitu kan, sambil malas, sambil ngantuk. Ini aku sendiri kayak jalan itu betis ini kayak nabrak sesuatu, gundukan di bawah. Jadi kebun-kebun samping-sampingnya itu kebun-kebun lebat. Itu nggak ada lampu sama sekali. Jauh ada lampu juga jauh. Nah ini kayak nabrak sesuatu, tapi bukan keras, bukan benda keras. Ini apa ya? Akhirnya aku berhenti, teman-teman masih jalan. Nah, mau balik lagi apa enggak ya? Ini apa sebenarnya gitu? Mau tak sorotin, tak senterin kayak gitu, tapi aku ragu. Aku ngomong sama teman-teman, Cin, terus yang lain, Ron, mandek dulu, berhenti dulu, itu di belakang ada sesuatu. Suatu apa sih? Kayaknya ada orang. Orang-orang apa? Mereka, ya udah kamu nilikin sendiri, kayak kamu nelpon sendiri. Mereka cuma berhenti. Terus aku putar balik, tak senterin pas udah deket banget. Ternyata itu memang ada sosok laki-laki yang memang posisinya itu jongkok, dekem begini, Bib. Itu di pinggir jalan persis. Jalan berbatu, ada genangan juga. Ya masih, ya walaupun 2 hari kemarin hujan masih ada genangan di situ, Bib. Itu di dekat genangan. Enggak kenal sama sekali. Kalau rambutnya itu mungkin ya berapa senti, agak jegrik gitu ya. Orangnya hitam, cuman di kepala itu di sini tuh kayak belah. Jadi bekas bacokan sampai ke sini nih, sampai ke kuping, sampai kuping panjang begini. Jadi darah itu tas kayak gitu. Langsung aku kan kontrol, maksudnya kalau nggak kenal tangannya begini, siapa tahu dia itu memang bawa senjata tajam. Nyabetan kan enak begini kan. Aku ngambil jarak. Nah teman-teman tak sorotin begini, teman-teman balik arah langsung ke sini mengambil ke arahku. Awas jaga jarak, aku bilang kayak gitu. Takutnya dia langsung bus kayak gini. Nah posisinya itu dia masih sadar. Ampun mas, enggak mas, orang mas, aku enggak mas, aku bukan di sini, aku enggak main di sini. Kamu siapa? Kamu habis nyuri ya? Aku niatnya mau nyuri, jujur Bib. Tapi kena. Jadi di daerah lain kena. Akhirnya aku lari ke sini. Sakit mas, Lara sini sakit banget. Itu megang. Oh ngocos sama darahnya. Oh udah kena ini, bacok. Kena bacok dan baunya bau darah begitu ya. Nah teman-teman yang takut sama darah langsung mundur semua ke sana. Nah yang tadi yang namanya Kurawa.
meskipun dia maling ngaku sendiri ya, tapi nggak maling di daerah kami, posisi nggak berdaya. Kalau kesatria jangan diserang, Bib. Ya. Teman-teman itu langsung menghujam dengan bogem-bogem mentakara itu, Bib. Dia dulu tak halang-halangin. Jadi aku kayak belain si ini, belain maling jangan itu. aja, jangan tuh. Pokok mau kena pukul juga, Bib. Saya bawa ke tempat terang, kita ajak ngobrol. Masih jelas berarti maling di daerah mana, kawannya ada 2, dia yang kena 1, tapi si ini teman-teman udah tak lerai, jangan masih dari kiri bek kanan bek terus sampai bener-bener apa ya, dia itu kayak kehilangan kesadaran, kayak gegar otak atau apa, ngomongnya udah mulai menceracau, Bib. Ya ini mungkin pernah dibawain juga, sampai singkat cerita dibawa ke RT, dibawa ke kelurahan. Kita kayak dapat penghargaan gitulah dari pihak kelurahan, itu ini megang maling, padahal settingan, maling itu maling turahan gitu, maling lanjakan dari daerah mana tahu, pas dibawa ke Polres, Polsek ya, bawa ke Polsek, ternyata nggak bisa dimintai keterangan, nggak bisa diproses, karena udah menceracau, ngomong nggak jelas. Kena otaknya otak. Iya, jadi dia kayak orang gila, ketemunya kayak gitu, dan sangat menyesal. Ketika 2 hari kemudian aku nganterin Mbak Uti, Mbak perempuan di sebuah pasar gede, orang itu ada di situ, Bib. Lukanya agak mengering begitu, tapi kayak dapat perawatan mungkin dari polsek atau apa ya, dapat perawatan, tapi dia itu lagi ngomong sendiri di pasar itu, sambil makanin jajan tempo dulu, Bib. Udah ODGJ gitu ya? Iya, udah kayak ODGJ kayak gitu. Dan di situ, kok di situ ya? Apa? Itu kan maling yang kemarin aku bilang sama Mbak kayak gitu. Jangan, waduh yang bikin gila teman-teman, jangan dipukulin mulu ya gitu. Itu ceritanya, Bib. Nggak tahu ini serem apa enggak, berbagi pengalaman aja. Yang penting ngobrol ya, Bib ya. Yang penting bisa sharing ke teman-teman ceritanya. Oke, udah Mas Ong nih. Udah. Oke, makasih Mas Ong ceritanya. Bagaimanapun juga tetap ada hal yang bisa diambil hikmahnya. Insyaallah. Oke Mas Yong, makasih juga buat Mas Yong berbagi cerita, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mampir di channel Ngobrol, yang masih mantengin setia Mas Yong ya. Oke. Dan makasih juga buat kawan-kawan yang udah bergabung di channel Ngobrol. Oke. Ini kebanyakan terima kasih ya Mas Yong ya. Nggak apa-apa, bagus. Oke, sekian, sampai jumpa di Ngobrol berikutnya. Tetap masih bersama Sayong. Oke. Dan mungkin bukan mungkin lagi, habis ini ada Mas Pi kan. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.